absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak menyebutkan namanya silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Ya. Alisa, Dimas, Fauzan, Fauzi, Jonathan, Nela, Aska, Nada, Nafisa, Filza. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Ayo. Kita melakukan SPP terlebih dahulu ya, supaya kalian semangat pada pembelajaran kita nanti. SPP-nya sudah tutup, karena kalian sudah tahu. Nah, mari kita berdiri melakukan SPP bersama-sama. Berdiri semua. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Kita lakukan sekali lagi. Silakan. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran saya kemarin untuk mata pelajaran IPAS? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Pembelajaran kemarin, pertemuan sebelum ini yang diisi oleh Pak Ahmad. Apakah masih ingat kalian? Kemarin yang tentang bunyi-bunyi loh, masih ingat atau enggak? Masih ingat? Oke, pada pertemuan hari ini yaitu kita melanjutkan pertemuan kemarin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai memakan dan dimakan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Tahu. Apa itu rantai makanan? Makan, dimakan. Apa? Makan, dimakan. Hubungan antara makhluk hidup yang memakan dan dimakan. Terus sekali, siapa namamu? Siapa? Cucu. Cucu dapat nilai tambahan. Pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menjelaskan mengenai pengertian rantai makanan, jaring-jaring makanan, kemudian peran produsen, konsumen, pengurai, dan kalian nanti membuat contoh sederhana terkait rantai makanan. Misalnya membuat urutan. Nanti kalian menyusun urutan rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian kan sudah tahu apa itu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Misalnya ada katakan di sawah. Nah,
dimakan. Misalnya di sawah ada katak, siapa yang akan memakan katak tersebut? Siapa? Oke, betul sekali. Nah, silahkan kalian amati jawaban yang ada di buku tersebut. Nah, di buku tersebut ada padi, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Silahkan amati dari ini. Saling berhubungan dalam makanan. Kenapa makhluk itu saling memakan satu sama lain ini? Ada yang tahu? Ya apa? Apa? Penjelasannya yaitu kenapa makhluk itu di sini saling memakan satu sama lain? Karena kalau makhluk itu memakan dari makanan, makhluk tersebut akan mendapat energi. Otomatis makhluk itu akan bisa bertahan hidup lebih lama karena dia mempunyai energi makanan yang diambil dari makanan sebelumnya. Misalnya belalang memakan padi, nah dari belalang makan padi itu belalang mempunyai energi untuk bertahan hidup lebih lama. Nah selanjutnya pengertian rantai makanan. Siapa yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pengertian rantai makanan? Tidak tahu. Oke. Nah, rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling memakan dalam suatu ekosistem. Ada contohnya tadi kan misalnya di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah itu ada makhluk hidup padi, belalang, apalagi katak, ular, elang dan jamur. Nah itu tadi. Jadi rantai makanan selalu dimulai dari produsen, kemudian dilakukan dengan berbagai tingkatan konsumen dan diakhiri dengan pengurai. Nah, kalau kalian sudah tahu apa itu peran dari produsen, kemudian konsumen, dan diakhiri dengan pengurai, siapa yang sudah tahu peran antara masing-masing produsen, konsumen, dan pengurai? Sudah tahu belum? Produsen, peran dari produsen. Belum pernah belajar ya tentang rantai makanan. Nah, itu peran produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Seperti contohnya tadi ada padi. Padi bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya. Dengan cahaya apa dimakan fotosintesis? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Kemudian ada bantuan dari air dan karbon dioksida. Nah, mengapa? Karena bisa membuat makan sendiri. Kemudian menjadi sumber energi utama untuk makhluk hidup lain. Misalnya pada gambar tadi ada padi untuk sumber energi dari makhluk hidup yang bernama belalang. Nah, tanpa tumbuhan makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, misalnya tidak ada padi atau tumbuhan-tumbuhan hijau lainnya, belalang tidak ada makanan. Jadi belalang tersebut tidak akan bertahan hidup karena belalang tidak mempunyai energi. Nah, selanjutnya peran konsumen. Siapa yang tahu peran dari konsumen?
Konsumen ada berbagai tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, pada gambar yang kalian amati tadi kan ada berbagai konsumen. Nah, pada konsumen pertama ada hewan apa? Yang kalian amati tadi. Apa sudah lupa? Apa perlu ditampilkan lagi gambarnya? Tampilkan lagi ya. Konsumen yang berperan sebagai konsumen, tumbuhan makhluk hidup apa? Itu di gambar tersebut. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Silahkan keluarkan buku catatan kalian, buku tulis untuk mencatat supaya kalian nanti kalau ada tugas kalian bisa mengamati lewat catatan yang telah kamu tulis. Sudah dikeluarkan semua lapusnya. Yang Bapak tanyakan apa anak-anak? Siapa yang menjadi konsumen tingkat 1 pada gambar tersebut? Nah, amati dulu. Siapa yang menjadi konsumen tingkat 1? Angkat tangan. Siapa yang menyebutkan padi? Yang menyebutkan padi sebagai konsumen tingkat 1 siapa? Angkat tangan. Yang membutuhkan padi siapa? Angkat tangan. Silakan turun. Lainnya yang belum angkat tangan tadi, siapa yang menjadi konsumen tingkat 1 pada gambar tersebut? Yang belum angkat tangan siapa? Kamu menyebutkan apa sekarang? Belalang. Kamu menyebutkan apa? Saya berperan sebagai konsumen tingkat 1 belalang. Jika menyebutkan nama, oke, sediaan yang benar itu adalah belalang. Mengapa? Karena belalang memerlukan tumbuhan lainnya, misalnya padi untuk bertahan hidup. Nah, untuk padi tersebut berperan sebagai produsen. Ingat, padi berperan sebagai produsen. Mengapa? Mengapa padi berperan sebagai produsen? Karena padi bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Apa kamu tidak menyimak yang Bapak jelaskan tadi terkait rantai makanan? Nah, kemudian belalang menjadi konsumen tingkat 1. Maka dari itu padi akan dimakan oleh belalang. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. Konsumen tingkat 1 umumnya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, salah satu contohnya adalah belalang. Iya, maksudnya yang berada pada gambar di depan itu. Nah, silakan kalian catat produsen. Silakan tulis. Kita tulis produsen. Produsen merupakan makhluk hidup
yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen merupakan yang dapat makhluk hidup yang dapat membuat makhluk hidup dapat membuat makanannya sendiri. Makanannya sendiri. Makhluk hidup sampai mana menurut saudara? sendiri. Yang dapat Makhluk membuat hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yang dapat membuat makanannya sendiri. membuat makanannya sendiri. Ya. Contohnya apa? Yang ada tadi apa yang saya suruh? Kan produsen adalah atau produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, contohnya yang dapat membuat makanannya sendiri yang melalui gangguan fotosintesis air tentang air. Contohnya apa? Ya, betul. Silahkan tulis. Contohnya padi. Padi, rumput, dan lain-lain. Contohnya padi, rumput, dan lain-lain. Nah, sudah belum? Kalau sudah, yang kedua ada konsumen. Konsumen tingkat 1. Siapa yang tahu? Yang masih ingat dengan penjelasan Bapak tadi terkait konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah penjelasannya, jangan langsung contohnya. Siapa yang ingat? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yang tidak dapat dikonversi apa? Yang tidak dikonvertikan 1 belalang. Makanannya sendiri. Dia tidak sadar. Contohnya sudah tulis. Itu sudah belalang. Pasca sudah atau belum menurutnya? Konsumen. Kalau yang sudah silakan ditambah lagi di belakangnya. Apa? Di sini. Titik. Belalang titik. Titik.
konsumen konsumen akan tulis lagi konsumen memperoleh makanan konsumen memperoleh makanan dari hewan atau tumbuhan lainnya dari atau tumbuhan lainnya dari hewan atau tumbuhan lainnya sampai mana? Sudah banyak kemudian ada konsumen tingkat 2 lagi yang lain kan sudah nomor 3 adalah konsumen tingkat 3 kan konsumen ada berbagai tingkatan dibandingkan perbedaan misalnya biarkan tingkat 1 apa konsumen tingkat 2 nomor 3 konsumen tingkat 2 nomornya 3 kan 1 produsen 2 konsumen tingkat 1 dan nomor 3 ada konsumen tingkat 2 nomornya yang 3 ini konsumennya tingkat 1 nomor 3 itu konsumen tingkat 2 jangan nomor 2 konsumen tingkat 1 nomor 3 konsumen tingkat 2 masa nggak bisa langsung 3 sudah konsumen tingkat 3 atau belum? Nomor 3 kan kamu sudah nomor 2 toh nah karena nomor 3 konsumen tingkat 2 kan yang konsumen tingkat 1 masa langsung konsumen tingkat 3 sudah konsumen tingkat 3 adalah konsumen tingkat 2 adalah konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1 hewan yang memakan tingkat 1 hewan yang memakan konsumen tingkat 1 nah pada apa adalah dagang adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1 contohnya kata mengapa kata disebut sebagai konsumen tingkat 2 siapa yang tahu Dimas atau tidak yang pernah tidak disebut karena kata memakan hewan yang memakan konsumen tingkat 1 contohnya kata memakan konsumen tingkat 1 contohnya kata titik kata
berapa? 4. 4. Nomor 4. Konsumen tingkat Berapa nomornya? nomornya kamu nulisnya nomor berapa? Ya, ini konsumen tingkat kedua. Setelah 2 berapa? Setelah 2 yang ini konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Ini ya? Gimana? Sekarang nomor berapa? 3 nulisnya. Yang nomor 4 sudah sampai titik. Sambut. Sekarang nomor 5. Apa? Contohnya nomor 5. Kan sekarang sudah konsumen tingkat 3 loh. Sekarang pengurai. Iya, contohnya ular. Nomor pengurai. Ini sekarang nomor 5. Ya. Pengurai. Ya, pengurai. Siapa bisa jelaskan? Nah, Dimas bisa. Apa yang bisa pengurai? Pengurai adalah tulis. Pengurai adalah makhluk hidup yang akan sudah sampai makhluk yang akan mengurai sisa-sisa sisa-sisa yang kayak makhluk hidup lainnya yang baik makhluk hidup lainnya. Contohnya
penyebabnya jamur. Jamur bisa juga bakteri, bisa juga cacing-cacing tanah. Contohnya jamur. Jamur, bunga, serangga, bakteri, ya, nah, juga. Nah, misalnya, saya kamu tulis ya. Misalnya kan ada kucing mati. Peran dari pengurai tersebut adalah tubuh dari kucing mati tadi akan membusuk. Nah, peran pengurai yaitu akan menguraikan sisa-sisa atau bangkai kucing tersebut untuk dijadikan menjadi tul. Yes. Ya, tadi tulis tadi. Silakan dibaca lagi yang kamu catat tadi. Nanti coba akan memberikan tugas terkait itu peran-peran diri produsen. Silakan dibaca lagi. Mulai dari produsen. Silakan dipahami. Silakan dipahami itu yang kamu catat tadi. Mulai dari nomor 1. Terkait produsen apa produsen jadi nanti nanti baru kita juga terkait rantai makanan distribusi makanan sangat dipahami peran dari masing-masing orang pribadi. Produsen apa? Produsen kan dari produsen adalah apa? Makanan. Peran dari produsen. Ya, kalau belum paham nah, silakan dipahami itu. Yang kamu catat tadi silakan dipahami. Tidak boleh ketahuan. Kamu sudah paham atau belum? Kamu sudah paham atau belum? Lainnya silahkan memahami terkait apa yang kamu katakan tadi. Apa? Ya, ada yang kelompok, ada yang individu. Sekarang kamu tugasnya jadi memahami terkait apa yang telah kamu katakan tadi. Dari berbagai peran produsen berbeda. Kamu sudah paham atau belum? Peran dari produsen. Lainnya juga dipahami, jangan cuma produsen saja. Apa? Apa? Kamu sudah mengatakan kan ada banyak tadi. Nah sekarang setelah dari tingkat 1 apa? Makanan yang dipahami itu semuanya. Dimas sudah paham atau belum? Kok malah mainan itu? Lainnya juga dipahami. Kamu sudah mainan. Dipahami, kamu sudah paham atau belum? Jangan mainan sendiri. Saya tanya, peran dari konsumen tingkat 1 adalah
Lainnya silahkan memahami terkait yang kamu tulis tadi. Jangan cuma produsen saja yang dipahami. Jangan sih. Nah, kamu bermakan berani jangan main sendiri. Nah, nanti saja saya menulis salah satu. Silakan dipahami dulu, nanti Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian. Maka jangan main sendiri. Kita sudah paham apa belum? Nah, dari mana semuanya jangan salah satu dipahami. Tahu sih. Betul-betul dipahami. Nanti Bapak akan memberikan tugas. Itu loh, belajar. Jujur silakan kembali ke tempat itu ya. Sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada jari-jari makanan. Apa itu yang menghasilkan jari-jari makanan? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit terkait jari-jari makanan? Tadi kan rantai makanan, ya, sekarang namanya jari-jari makanan. Siapa yang sudah tahu apa itu
yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Silahkan angkat tangan nanti dapat nilai tambahan kalau ada yang tahu terkait jaring-jaring makanan. Ya. Jarang dimakan. Apa? Jarang dimakan. Jaringnya dimakan. Jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu? Silakan. Ada jaring-jaring makanan. Ikan makan bukan jaring. Jaring-jaring makanan Makanan jaring adalah sesuatu makanan yang dijaring. tidak. Makanya dijaring kamu yang melihat misalnya ikan dijaring itu ya bukan. Berham. Jaring makan. Jarang makan. Siapa yang tahu? Askar tahu apa enggak? Mila, jaring-jaring makanan. Jarang Yang makan. sudah tahu. Anjing kan jarang makan. Bisa apa? Jaring-jaring makanan. Sama angkat tangan lo. Makanan yang dijaring langsung dijaring. Apa? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan. Misalnya di dalam rantai makanan itu ada berbagai apa itu hebat toh. Misalnya rantai makanan kan ada satu. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu terdapat berbagai rantai makanan. Ada banyak rantai makanan. Tidak cuma satu. Nah, kalau contohnya rantai makanan di sawah tadi kan ada padi, kemudian belalang, kacang, buah, sayur. Kalau di rantai makanan bisa ditambahkan dalam apa tadi rantai makanan? Kemudian jaring-jaring makanan. Tadi jaring-jaring makanan apa? Yang dimaksud jaring-jaring makanan tadi apa? Tadi Bapak sudah gabungan dari berbagai apa? Rantai. Nah, kalau rantai makanan kan ada satu loh.
contohnya padi, kemudian belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Kalau jaring-jaring makanan ada banyak. Karena itu padi kemudian dimakan tikus. Nah, setelah tikus, kemudian tikus akan dimakan oleh apa? Ular. Kemudian elang dan jamur. Selanjutnya burung pitik. Burung pitik itu apakah kalian lihat ada burung pitik? Burung yang ada di sawah itu, yang biasanya memakan padi. Burung emprit kalau itu biasanya ya. Burung emprit di sini. Biasanya sih kalau burung emprit. Nah, terus setelah itu ular. Nah, kalau kalian yang para cari makanan silahkan kalian ditulis. Cari makanan adalah cari makanan. Sudah paham apa belum? Sudah baca ditulis. Sudah belum? Apa belum? Pengertian dari jari-jari makanan sudah paham apa belum? Kalau belum silahkan ditulis. Kalau sudah paham tidak usah ditulis. Kamu sudah paham apa belum? Apa jari-jari makanan adalah silakan kamu mendengarkan penjelasan dari saya. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Karena tadi pada ekosistem sawah. Kemudian jaring-jaring makanan lebih menggambarkan kehidupan nyata karena di alam suatu makhluk hidup tidak hanya bergantung pada satu sumber makanan saja. Nah, contohnya ular tadi tidak hanya memakan katak, misalnya juga bisa memakan tikus dan burung. Nah, jaring-jaring makanan juga bisa membuat ekosistem menjadi seimbang. Jika salah satu makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain yang bergantung padanya juga akan terpengaruh. Biasanya populasinya menjadi berkurang. Nah, itu misalnya katak makan belalang. Kalau belalang punah, maka otomatis katak juga populasinya akan menurun. Gitu. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 absen 1 sampai 5. Kemudian untuk kelompok 2 absen berapa? Setelahnya 6 sampai berapa? Oke. Silahkan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1, yang absen 1 sampai 5. Please. 1 sampai 5 kelompok 1. Gabung dengan anggota kelompoknya. 6 sampai 10. Gabung dengan kelompoknya. Absen 6 sampai 10. Sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kan sudah 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Oke. Kalau kalian sudah tahu, kalian apa? Belum.
dihapus? Siapa yang mau dihapus? Ya, nanti gambar-gambar tersebut silakan kalian gunting dan urutkan tempel. Perhatikan dulu. Kamu kelompok 2. Nah, tugas saya itu silahkan gambar yang ada pada lembar tersebut kamu gunting dan kamu tempelkan sesuai dengan urutannya dan berikan tanda panah. Misalkan ada padi, nah yang pertama padi, kemudian kamu beri tanda panah. Paham apa belum? Ini yang dipotong yang sebelah ini, nanti yang kamu potong yang ini tempat untuk menempelkan urutannya. Ini set, nanti kan kamu potong satu-satu. Kamu begini. Rapi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, silakan saling bekerja sama. Nah, nanti kalau ini yang memotong, kamu yang bagian menempelkan gitu. Silakan sekarang ditulis nama kelompok dan kelasnya. Siapa yang mau mengisi itu? Silakan saling bekerja sama. Sudah paham ya terkait tugasnya? Sudah paham belum terkait tugas dari kelompok masing-masing? Di sini. Jangan rapi loh. Diurutkan sesuai urutannya. Ya kan tulisannya ini. Iya, urutannya ada makanan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? 5. Jumlahnya 5. Nanti bikin tanda panah loh. Bikin tanda panah. Apa enggak? Sesuai urutannya. Kalau mau menempelkan sesuai urutannya biar mudah. Pertama. Wah,
bukan cuma beliau saja yang makan pagi. Kamu tidak sudah ini sudah makan. Yang makan pagi bukan tikus. Pasti kamu tadi ikan. Kan tidak makan tadi. Jelas kan sudah tulis. Cuma saja paham.
Bantu teman itu loh. Kan tadi sudah mencatat terkait perannya yang masing-masing. Kamu kan tadi sudah mempelajari perannya apa. Nah, itu dibantu. Iya. Iyalah. Kan itu makan apa? Sudah belum? Silakan dipahami. Kamu benar di sini Dimas. Tapi di sini jangan ke kelompok lain. Kamu itu benar di kelompok masing-masing. Jangan mas sendiri. Itu lo bantu temanmu itu belum? Aku udah bantu. Sekarang tulis di belakangnya. Belakang tulis nama Hewan. Nama Hewan dan perannya. Kan tadi sudah. Ya ini. Misalnya kan kita pagi loh, belakang ditulis pagi, bukan sebagai Bikin kode.
Gambarnya tadi tidak sebanyak yang tidak makanan, jari-jari makanan. Sesuaikan dengan gambarnya yang gimana ini loh? Oh, apa? Makanya kalau disuruh sesuaikan dengan ini urutannya ini. Kalau kita hanya sekedar contoh. Presentasi yang apa iso? Produsen. Kenapa jadi produsen? Kenapa pagi di sini bisa jadi produsen? Aku bisa jadi beras. Orang karena bisa membuat hatiku sih. Tahu aku sangat mau. Karena aku bisa membuat Oh, ya, presentasi. Apa Kalau mau cuma main TV. Masih. Terus paham. Jadi masih Mas, silakan. Masing-masing dari ketua kelompok siapa? Masing-masing dari ketua kelompok. Jangan adil. Silakan. Sudah kesepakatannya siapa? Untuk yang bekerja, untuk siapa yang bekerja? Satu, dua, tiga. Nah, siapa? Yang menang maju duluan. Duluan. Ayo, silakan semuanya maju depan. Semuanya. Silakan kelompok-kelompok memperhatikan. Baris yang rapi. Baris yang rapi. Baris.
rapi, mainannya apa? Jadi aku musik. Nanti saya jadi kelompok, kami jadi kelompok. Hasil dari diskusi prestasi. Kemudian ditunjukkan. Ini hasil urutan rantai makanan. Langkah kelompok kami bersama. Nah, urutannya. Nah, silakan. Dua. Baca dulu dahulu. Misalkan ada yang ditanyakan apa enggak dari kelompok ini? Enggak, yang ditanya. Yang ditanyakan itu terkait itu rantai makanan. Nama misalnya apa enggak? Misalnya tuh, kenapa Pak Budi sebagai produsen? Tanya apa enggak? Kalau enggak, apa yang bertanya? Mengapa padi pada rantai makanan itu disebut sebagai produsen? Karena bisa membuat makanan terleleh. Kalau tikus, kenapa disebut sebagai konsumen tingkat 1? Karena mengatakan tadi. Betul. Atau disebut sebagai, jangan itu dulu. Kemudian ada ular. Ular tadi berada apa di situ? Konsumen tingkat 2. Betul. Karena ular memakan konsumen. tikus. Oke. Silakan ditutup, dulu baru duduk. Terima kasih sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, duduk. Duduk. Orang membaca nih. Garis yang rapi. Bisa dimulai dari sekarang. Yang diganggu, ini yang diganggu. Ini memang silahkan gunakan. Ayo, bisa dimulai dari sekarang. Bisa dimulai. Silakan dimulai. Jangan diganggu. Ini Mendi. Silakan disebutkan nama juga peserta-pesertanya. Jangan menjadikan. Silakan duduk, kemudian kembali ke tempat. Assalamualaikum. Duduk. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Orang wes duduk.
duduk tempat duduk masing-masing. Duduk masing-masing. Dimas, Dim. Udah. Tulis apa? Hei, kembali ke duduk masing-masing. Duduk, silakan duduk yang rapi, jangan main sedih Dimas. Duduk yang rapi. Diam. Jadi kesimpulan terkait kesimpulannya terkait tugas kelompok kamu tadi apa? Ya, yang kamu ikut bersama kelompok tadi apa? Kesimpulannya mempelajari tentang apa? Konsumen dan produsen. Kemudian nama apa? Nama penduduknya beserta perannya. Lainnya sudah paham ya? Kemudian Bapak akan memberikan tugas individu. Silakan dikerjakan masing-masing. Jangan mencontek temannya. Ya, duduk. Dimas, tugasnya yang akan Bapak berikan tadi apa? Bapak akan memberikan tugas sama apa? Harus diperhatikan. Di rumah ya? Dikerjakan di sini. Silakan dipahami petunjuknya. Di sini ada petunjuknya terkait tugas yang akan kamu kerjakan. Dibaca dulu petunjuknya baru mengerjakan. Silakan dibaca tugasnya apa? Itu di atas saja tulisannya. Tugasnya itu apa? Tuliskan nama. Tugasnya sudah paham belum kamu? Tugasnya apa? Di sini ngapain? Tugasnya di sini ngapain? Tugasnya di sini ngapain? Nah, di sini dituliskan namanya. Namanya ini. Iya. Kemudian tadi kan kamu sudah mempelajari terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dikerjakan, ditulis. Dibaca dulu, perhatikan gambar. Nah, perhatikan dulu gambar ini gambar apa? Gambar apa ini? Udah, semuanya namanya gambar apa ini? Rantai apa? Nah, kemudian tuliskan nama makhluk hidup beserta perannya dalam ekosistem atau tabel di bawah ini. Di sini ada tabel, di sini bukan seperti ini. Di sini ada makhluk hidup. Nah, ditulis nama makhluk hidupnya apa, mungkin perannya, misalkan tadi ditulis sini perannya sebagai dalam contoh ini. Kan kamu tadi sudah mencatat dong. Silakan dibuka catatannya kalau tidak paham. Kan ini ada rantai makanan loh. Jadi kan ditulis tadi. Ini ditulis tadi. Ini perannya apa? Kan ditulis apa? Ditulis nama kita saja. Itu. Jangan dikatakan.
Apa? Salah. Iya, misalkan ini padi dipres seperti apa gitu. Urutannya sesuai urutan rantai makanan ini. Urutan yang pertama ada, nah ditulis. Terus, iya. Nah, sekarang ditulis dari padi, padi perannya sebagai apa? Padi dipres seperti apa? Itu sudah apa belum mengerjakannya? Ditulis perannya sebagai apa? Yang belum paham bisa ditanyakan. Itu nama-nama. Itu kan sebenarnya itu yaitu makhluk. Nah, sesuai urutan yang makanan ya. Kerjakan sendiri. Kalau yang bilang ini cara-cara nanti kan mempermudah mempelajari iya seperti kamu tadi sudah menerapkan perannya saja sudah penjelasannya perannya saja. Hanya dituliskan perannya saja, tidak usah beserta penjelasannya. Apa? Iya, maksudnya. Sesuai urutannya. Kan ini rantai makanan urutannya. Kan paham Kamaska? Kamu nggak tahu ini gambar apa? Iya, sesuai urutannya. Nggak ada benar dulu. Perannya, misalnya kan kamu menuliskan makhluk hidup yang bernama apa ini? Padi tadi berperan sebagai apa? Kamu kan sudah menerapkan itu. Ya, sebentar ya. Dengan ininya saja, dengan beserta penjelasannya. Kamu harusnya produksi. Ini loh. Ininya saja dengan beserta penjelasan. Oh, itu bacanya apa? Nah, itu bisa dikumpulkan saya. Tingkat berapa? Sesuaikan dengan gambarnya tingkatannya. 1. Itu kan ini produsen, bukan konsumen. Iya. Ya, sesuai urutannya. Iya, betul. Ini kerjakan semua. Sudah urut ini kamu nulisnya. Kamu kan belum mau mengerjakan, silakan diselesaikan dulu. Apa? Apa? Iya. Nomor 2 ini Tikus. Setelah produsen tadi apa? Setelah produsen. Setelah konsumen ada Belalang tadi perannya sebagai apa? Bukan kertas hasil pameran tadi gimana? Kan ini satu sesuaikan dengan
sudah dikumpulkan di depan ya. Kamu yang belum paham yang mana? Tadi kan tadi ditulis kemudian terus kalau di sini kan tadi contohnya setelah tadi kan biola. Nah biola tadi apa? Ini. Bendera kebangsaan buat bis. Ini. Jadi tikus sudah loh. Nilainya dikurangin. Kerjakan dulu. Nanti kamu gak selesai. Sesuai aja juga. Sesuai iya. Kan itu tadi ngaco toh, kamu harus menyesuaikan dengan kebenaran posisi. Setelah juga siapa yang belum? Tadi kan contohnya ada jualan yang seperti pemakan tadi. Jualan tadi kita berapa? Di sini kan tikus yang pemakan tadi. Ini peran dari tikus itu apa? Siapa yang belum? Duduk. Ya. Jangan diganggu, teman jangan diganggu. Jangan diganggu. Cuma selesaikan dulu urusannya dengan main sendiri. Kalau sesuaikan dengan urutannya. Setelah satu berapa? Ditulis. Jadi perannya yaitu sebagai setelah satu berapa? Seperti ini. Tujuh kamu sudah boleh diselesaikan dahulu. Kamu sudah dong? Sudah dikumpulkan? Duduk oh. Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan, cucu sampai mana?
kesimpulannya dari pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan dari salah satu apa? Belajar rantai makanan. Nah, ngomong ini ada lain apa? Diam. Oke, perhatikan. Jadi kesimpulannya pada ini yaitu suatu makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan sebagai energi untuk bertahan. Betul. Maka kalau setelah satu bilang dari apa itu tadi? Udah contohnya misalnya itu sunah, maka ular juga populasinya akan menurun. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian ekosistem di sekitar. Sekarang kamu ada soal evaluasi. Sekarang kamu ada Bapak berikan tugas untuk menguji atau mengevaluasi pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk mengevaluasi pemahaman kalian. Ya, kerjakannya di situ. Nah, sekarang dikerjakan. Isian itu soalnya hanya isian singkat. Yang belum paham bisa ditanyakan. Kerjakan sekarang. Sekarang boleh Pak? Apa? Sekarang. Langsung sekarang. Dikerjakannya sekarang. Dikerjakan. Bisa soalnya bisa singkat. Yang belum paham bisa ditanyakan. Apa? Semacam di catatan kalian tadi. Apa? Catatan kalian tadi mana? Nah. Ya, makhluk hidup yang bisa yang ada soalnya saja yang dikerjakan. Catatanmu tadi mana? Yang akan dibaca satu. Tiga ini gimana? Yang ini saja. Yang ini saja. Nomor tiga ini gimana? Iya. Nomor tiga. Kamu tadi bicara apa enggak? Catatanmu mana? Loh.
Apa enggak? Ya yang dikerjakan yang misalnya saja. Dikasih nama ya di atasnya. Dikasih nama-nama panggilan saja. Yang sudah berarti kan yang sudah silahkan diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Silahkan diteliti dahulu sebelum dikumpulkan. Siapa yang disebut dengan makanan? Dan peran produksi itu apa perannya? Yang sudah diteliti dahulu sebelum dikumpulkan. Apa? Diteliti lagi sebelum dikumpulkan yang sudah diteliti lagi. Iya, gitu. Ini gimana? Diteliti lebih dahulu sambil menunggu teman-teman kamu. Iya, langsung aja. Apa? Jangan. Sudah belum? Sudah. Siapa yang sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan. Diberi nama, jangan lupa diberi nama. Diberi nama dulu. Diberi nama, dikumpulkan yang sudah. Diberi nama, diberi nama. Nama panggilan dan sudah Bapak. Jujur kamu mengumpulkan apa enggak? Sudah diberi nama. Nah, silakan duduk kembali. Jajan bunder 1 pentol. Pentol. Silakan duduk sambil mendengarkan ini. Pentol. Duduk, Itu duduk, harganya duduk. 2.000. Duduk. Ayo, yang tadi beli dikasih jajan pentol bunder 1. Pentolnya bunder 1. Pentol. Duduk. Yang godaannya Mika. Hah? Tunggu itu. Oh, iya. Silakan dijaga dulu. Yang membeli dikasih yang Jadi anak-anak pada pertemuan ini pembelajaran kita cukup sampai di sini saja ya. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari terkait apa? Setelah jaring-jaring makanan mempelajari apa? Setelahnya. Setelah jaring-jaring makanan kamu akan mempelajari apa? Kamu ingin mempelajari apa setelah belajar ini tadi? siapa lagi yang beli? Pembelajaran selanjutnya yaitu kalian mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, itu
itu tadi yang dapat Bapak sampaikan terkait pengajian hari ini. Silakan duduk juga. Ada yang punya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.